Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Fa fi 'alimil ghaib itu. Fa fi 'alamil ghaib haula'il qaumun katsirun la ya'rifuhum ahadun siwallah. Di dalam alam gaib itu haula'il qaumun katsirun, ada sekelompok kaum yang sangat banyak sekali, la ya'rifuhum, tidak ada yang mengetahui ahadun seorang pun siwallah, kecuali Allah. Jadi ini sedang membahas tafsir ayat dalam surah Yasin, di mana ternyata di ciptaan Allah itu sangat banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah, terutama ciptaan Allah yang gaib-gaib. Wa fi 'alimil ghaibi haula'il qaumun katsirun la ya'rifuhum ahadun siwallah. Banyak di dalam kehidupan alam gaib kaum yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah. Seperti malaikat itu adalah satu kehidupan makhluk yang gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia, yang hanya tahu hanya Allah. Iblis, cuma yang spesial, malaikat dan iblis ini yang bisa melihat hanyalah baginda Nabi besar Muhammad. Iblis itu kalau datang ketika bertemu dengan baginda Rasul, iblis merubah wujudnya, Pak. Jadi iblis itu langsung merubah atas kehendak Allah. Itu iblis langsung nampak oleh baginda Nabi besar Muhammad, termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung menampakkan wajahnya. Malaikat Israel menampakkan wajahnya. Semua makhluk-makhluk yang dikategorikan makhluk gaib yang tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah, atas kehendak Allah, kalau baginda Rasul, kalau sedang melihat Rasul, mereka akan menampakkan dirinya. Itulah hebatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sampai kehidupan di alam kubur, tidak ada satupun manusia yang mengetahui keadaan orang yang ada di alam kubur. Tapi baginda Rasul bisa merasakan apa yang dirasakan ketika si mayit sedang ada di alam kubur. Itulah baginda Nabi besar Muhammad. Begitu tingginya ilmu Rasulullah. Tapi Rasul tidak sombong, Pak.
Enggak kayak orang sekarang. Kalau ngobatin orang udah, ini nih. Ini ente nih. Wah, itu enggak boleh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui sesuatu yang gaib, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya ruh baginda Rasul nyerah kalau ruh. Allah lebih mengetahui tentang ruh. Karena ruh ini adalah milik Allah. Semua alam gaib Rasul bisa melihat. Nah, kalau kita enggak bisa, Pak. Taunya kita keadaan di alam kubur, taunya kita bagaimana bentuk malaikat, taunya kita bagaimana bentuknya iblis melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan kepada para sahabat, sahabat ceritakan kepada tabi'it tabi'in, langsung kepada ulama'il amilin, dikaranglah kitab-kitab sampailah kepada kita. Ya, sampailah kepada kita. Banyak keterangan-keterangan ulama, ahli tafsir, ahli hadis. Kemudian ulama-ulama yang menuliskan beberapa karyanya, kitab-kitab salafus saleh, itu banyak menjelaskan tentang kehidupan iblis, kehidupan malaikat. Dengan sebab Allah memberitahukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Oh, Pak. Jadi termasuk kehidupan di alam kubur Rasulullah tahu, disampaikan sahabat-sahabat tabi'in. Sampailah keterangan para ulama. Jadi bukan berarti ulama so tahu ngarang kitab, wah ini orang so tahu. Enggak, itu karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa yang disampaikan baginda Rasul sampai kepada para ulama. Ada juga di antara ulama yang langsung bertemu dengan Rasul melalui mimpinya. Ada langsung ngarang kitab, begitu Pak. Hebatnya para ulama di situ. Maka wajar kalau baginda Rasul mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena dekatnya para ulama dengan Allah, akhirnya diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengetahui tentang yang gaib, tidak ada. Fa fi alimil ghaibi haula'il qaumun katsirun la ya'rifuhum ahadun siwallah. Ya Allah yang tahu. Wa fi tafsir Syekh, dan di dalam tafsirnya Syekh Al-Hamami, Syekh Hamami, anna fi alimil ghaibi sama'an wa ardan wa jibalan wa biharan wa arsan wa kursiyan wa samsan wa qamaran wa nujuban. Dan menurut Syekh Hamami dalam tafsirnya, yang disebut dengan alam gaib itu adalah langit, bumi, gunung, laut, ars, kursi, matahari, bulan, bintang-bintang. Wa hadzal alamu inda alamil ghaib. Alam ini yang ada di alam dunia, ya, dibanding dengan alamul gaib, kal qatrah, seperti satu tetes air minal bahari dari langit. Kamaruya, sebagaimana telah diriwayatkan, inna wahidan, sesungguhnya ada seseorang mata yang meninggal dunia, wa shalla, dan salat an-nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala zanazatihi, atas janazahnya, wa dhahaba, dan pergi Nabi bi zanazatihi, mengantarkan zanazah itu, ila qabrihi, ke kuburannya, wa dafa'a, dan beliau menguburnya, faraja'a ila baitih, lalu Nabi kembali ke rumahnya, faqamat, maka berdirilah Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa massad, dan Aisyah menyentuh, biadiha, dengan tangannya, amamata sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalat,
dan ia berkata Siti Aisyah, ya ajaban, alangkah herannya, ballat telah basah, amamatuka sorbanmu, wasaubuka dan bajumu, minal matori dari air hujan, wa fi dzalikal yaum sedangkan hari itu laisa fihi matarun, tidak ada hujan. Fa'aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengetahui anna Aisyata, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ra'at matara alimil ghaib, telah melihat air hujan di alam gaib. Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yauma bima azaiti, pada hari ini dengan apakah engkau menutup ra'saki kepalamu? Qalat Aisyah menjawab, azaitu ra'si biriddid da'ik, saya menutupi kepala saya dengan selendang kamu. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, jalika rida'un qad rafa'an basarik, bahwasanya selendang itu qad rafa'a, telah menghilangkan an basarik, dari hijab penghalang matamu, basarikil hijab, dari hijab pandangan matamu, fara'aiti matara, maka kamu dapat melihat air hujan alimil ghaib, alam yang gaib. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, wa fi alamil ghaib, dan di dalam alam gaib itu matarun, ada hujan, wa ghamamatun, ada awan, wa samsun, ada matahari, wa qamarun, ada bulan, la yaraha, tidak yang didapat semua, illal awliya, kecuali para walinya Allah, wassalihun, dan orang-orang yang saleh. Wa qauluhu ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa mimma la ya'lamuna isyaratun, wa mimma la ya'lamuna isyaratun, dan yang tidak ketahui itu isyarah adalah menunjukkan ila hadzal madhkurah, kepada semua yang tersebut. Jadi ada alam-alam gaib yang tidak diketahui oleh seseorang, hanya para walinya Allah dan orang-orang saleh. Seperti cerita dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebetulnya bukan Al-Jilani, Al-Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Jadi Syekh Abdul Qadir ini adalah seorang wali kutub, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Kadang ada manusia yang enggak percaya dengan wali. Kalau belajar wali itu ada di dalam kitab tasawuf. Tidak semua orang paham dengan wali. Seperti sekarang ada wali majdub. Itu namanya Wan Saykhan. Itu termasuk walinya Allah. Cuma banyak orang yang saat ini tidak bisa melihat hatinya. Tidak bisa memahami kondisi orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau bicara wali, itu rahasia Allah, hanya wali yang tahu. Kecuali orang-orang saleh, sesama wali itu tahu. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh orang yang kita anggap seperti orang gila, padahal itu adalah pilihan Allah. Itu ngejelasinnya panjang. Kalau orang yang tidak paham, panjang, akhirnya jadi perdebatan yang sia-sia. Sayyidah Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah Sultanul Aulia. Ada dalam satu manaqibnya, di dalam manaqibnya itu ketika ada jamaah Syekh Abdul Qadir Jailani
yang pada saat itu memohon kepada Syekh Abdul Qadir Jailani agar tidak dimatikan pada hari ini. Tapi malaikat Israel tetap mencabut ruhnya. Lalu malaikat Israel mengejar malaikat. Ini kalau yang nggak sampai kan Pak, bahaya. Makanya termasuk guru saya Al-Walid Kiai Haji Ahmad Maki itu melarang mempelajari thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani dan mempelajari bacaan manaqib. Kenapa? Khawatir umat nanti akan karena tidak sampai pada pembahasan walinya Allah, akan sampai kepada kebingungan. Timbulnya benci dengan cerita-cerita itu. Karena menurut orang sekarang berlebihan. Karena ditutupnya hijab kita Pak, nggak tahu. Kita nggak tahu kelebihan-kelebihan seseorang. Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang dapat ma'unah dari Allah. Orang-orang yang dapat karamah dari Allah. Itu adalah khawarikulil adat. Keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Orang salihin, para wali. Itu bisa melihat sesuatu yang gaib. Seperti Siti Aisyah ketika melihat Rasul pulang dari memakamkan jenazah, kata Siti Aisyah, kan enggak hujan, kok baju kamu basah? Kata Nabi, berarti kamu bisa melihat sesuatu yang enggak gaib. Nah, makanya para aulia, para orang-orang salih, orang-orang yang ibadah kepada Allah, hati-hati. Isyarahnya akan menunjukkan satu kebenaran. Isyarahnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita sembarangan meremehkan pendapatnya orang-orang salih, para aulia Allah, orang-orang yang berilmu, itu isyarahnya datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengenal para aulia Allah, ya, itu perlu kita mengirimkan tawassul namanya. Tawassul itu mengharap karena mereka dekat dengan Allah agar kita pun bisa dekat dengan Allah. Itu belajarnya panjang, Pak. Ada keterangan-keterangan kitab para ulama yang mengajarkan seperti itu. Nah, zaman sekarang ini udah modern, orang sudah canggih, sehingga tidak yakin dengan hal-hal seperti itu. Kita ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini bahwa ulama adalah pewaris para nabi, maka kita harus percaya dengan para wali, orang-orang salih, para al-alim, al-allamah, para ulama-ulama, itu harus diyakini isyarahnya datang dari Allah. Lalu bagaimana dengan zuriyah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau di sini namanya habaib. Ya, itu sama dengan para ulama. Hanya bedanya kalau para habaib itu adalah zuriyah, keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama pewarisnya. Ulama pewarisnya para ulama. Pewarisnya para nabi. Jadi diwariskan oleh Nabi semua ilmunya, pemahamannya, sehingga bisa berdakwah, bisa menyampaikan ilmu. Itu diberikan oleh Allah melalui baginda Rasul, diwariskan semua ilmu-ilmu Nabi. Kalau habaib keturunannya, ya, jadi harus sama dihormatinya, ya, itu adalah tingkatannya orang-orang salih. Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wa ayatun, dan suatu tanda kekuasaan Allah, lahumul lailu, bagi mereka yaitu malam, naslahu,
Kami tanggalkan minhu kepada mereka an-nahara siang dari malam faidahum muslimun, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Ay tadullu ala kudratina, menunjukkan atas kekuasaan kami, wa wahdaniyatina, dan keesaan kami, anna, bahwasanya kami, nafzi'ul yawma minal lail, mencabut siang hari dari malam, fahum dahiluna, maka mereka itu masuk fi zulumatin, ke dalam kegelapan. Wa maknahu, dan artinya, nadhhabu bin nahari, menghilangkan siang hari, wa naji'u bil lail, dan mendatangkan malam hari, wa dzalika, dan yang demikian itu, annal asla, bahwasanya menjadi asal hiya az-zulmah, dari kegelapan, wan naharu, dan siang hari itu, dahilu alaiha, masuk ke dalam kegelapan itu. Fa idza gharabat, maka apabila sudah terbenam as-samsu, matahari, salahan naharo, maka meninggalkan siang hari itu, minal laili, dari malam. Fatazharuz zulmah, maka timbullah kegelapan. Fa'ulima, maka diketahui min hadza, dari ini, annal laila, bahwasanya malam itu aslun, adalah asal, wan nahara far'un, sedangkan siang adalah cabangnya. Fa in qila, maka jika dikatakan al-lailu afdalu, malam itu lebih utama, am naharu, atau siang, al-jawab, maka jawabnya al-lailu afdalu, waktu malam itu lebih utama, li'annahu hulika minal jannah, karena sungguhnya malam hari itu diciptakannya dari surga, wan nahara minan nar, dan siang itu dari neraka. Li'annahu, karena bahwasanya warada fil asar, telah datang dari asar, anna fil jannati, bahwasanya di surga, nuron, ada cahaya, wa zulmatan, dan kegelapan, wa jama'allahu zulumatal jannah, dan telah mengumpulkan Allah zulmatal jannah, kegelapan surga, fakhalaqa minhal laila, lalu Allah menciptakan malam dari kegelapan surga. Falam tabqa fil jannah, maka tidak tinggal ia al-jannati, dalam surga, zulmatun, gelap. Wa jama'allahu nura jahannama, dan Allah mengumpulkan cahaya neraka jahannam. Wa khalaqa minhun nahara, dan menciptakan siang dari jahannam. Falam tabqa fi jahannam nuran, dan tidak tinggal di dalam jahannam cahaya. Fakulluha zulmatun, maka semua jahannam adalah gelap. Pannahara mahalul maksiyah, maka waktu siang itu adalah tempatnya maksiat. Wallailu mahalul istighfar, dan waktu malam adalah tempat istighfar. Wal uzur, dan minta maaf. Wan nadamah, dan waktunya sedih. Wallailu, dan waktu malam itu, yasturul uyuba, menutupi keaiban-keaiban. Wan naharu, dan waktu siang, yaksipul uyuba, akan membuka ke semua keaiban-keaiban. Aib. Fallailu, dan waktu malam itu, sayrul asikin, orang-orang yang perjalanan, orang-orang yang rindu ibadah kepada Allah. Ya laita, alangkah baiknya awqataha, waktu-waktu malam itu, tadumu, tetap kekal, wan naharu sukun ahli dunya, dan waktu siang adalah pasarnya ahli dunia. Wallailu sukun ahlil akhirah, dan malam itu waktunya para ahli-ahli akhirat. Amma alimta, tidakkah engkau tahu, anna Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, labisa khul'atal khullah, telah memakai pakaian khullah, kekasih Allah, fil laili, di waktu malam.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, falamma janna alaihi al-lailu, maka tatkala malam telah menjadi gelap, ra'a kaukaban, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, wa sami'atil malaikah, dan malaikat mendengarkan sauta tasbihin Yunus, suara tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam, fi batnil khut, di dalam perut ikan laut, fil laili, pada waktu malam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, panada fi zulumati, maka ia Nabi Yunus menyeru dalam keadaan sangat gelap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Wa Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, kana fi Jabal Tur, berada yang telah ada di bukit Tur Sina, sakarona minal mahabbah, keadaan mabuk saking mahabbahnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Wa ja'ala yarkusu min sauqih, dan dia itu melakukan yarkus, menari, min sauqih, saking rindunya kepada Allah. Wa kanat hajihil waqi'ah, dan telah ada kejadian ini, fil laili, di malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa nabiyyuna Muhammadun alaihi salam balagu manzilatan rafi'atan. Wa'adna Musa, dan kami telah janjikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam salasina lailatan, memberikan Taurat, sudah lewat selama 30 malam. Wa nabiyyuna Muhammadun, sedangkan Nabi kita Muhammad, balagu manzilatan, telah sampai ke tempat rafi'atan yang tinggi, wahia qaba qausain, maqam qaba qausain fil laili, di waktu malam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, wa ma qala alaihi salam, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha khairan illa a'tahu iyyahu wa tilka sa'atu fi kulli lailah. Jadi ayat tentang perjalanan Nabi adalah dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Lalu Nabi mengatakan, wa kama qala alaihi salatu wassalam, inna fil laili, sesungguhnya di waktu malam, la sa'atan, benar-benar ada suatu jam waktu, la yuwafiquha, yang tidak menafati kepadanya, rajulun, seseorang, musliman, seorang muslim, yas'alullah ta'ala, yang memohon kepada Allah Ta'ala, fiha, di waktu itu, khairan, akan kebaikan, illa, kecuali a'tahu, Allah akan memberikan iyahu kepada rajul itu, wa tilka sa'ah, dan pada waktu itu, fi kulli lailah, berada di setiap malam. Nah, ini menarik lagi. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, idza dhahaba sulusani, apabila telah pergi lewat 2/3 minal laili, di waktu malam, yanzulu malakun, maka turunlah seorang malaikat, biiznillah, dengan izin Allah, ila sama'id dunya, ke alam dunia. Fayasihu, lalu malaikat itu, wayakulu, dan berkata, hal min sahibin, adakah orang yang punya hajatin, hajat, kebutuhan, wa hadzal waktu qabulil hajat, dan waktu ini adalah waktu yang dipenuhi dengan diterimanya hajat. Jadi malam hari itu adalah tempatnya orang yang munajat. Jadi dikategorikan, kata ahli tafsir, Syekh Hamami yang menafsirkan tafsir Yasin ini, malam itu diciptakan dari surga, dan siang itu diciptakan dari neraka dengan panasnya itu. Malam itu adalah hakikatnya ciptaan Allah yang paling pertama.
Lalu hadirlah matahari. Nah, siang ini memang orang disibukkan dengan dunia. Tapi di malam hari orang-orang soleh menyibukkan dirinya pada urusan-urusan akhirat. Masya Allah, Pak. Ini dalam juga nih. Jadi di waktu malam itulah kita diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad untuk lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kejadian itu di malam hari. Termasuk Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad itu terjadi bukan di siang hari, terjadinya di malam hari. Itu pertengahan malam, Pak. Sepertiga malam Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Itu ahli tafsir mengatakan dalam sekejap. Cuma dalam waktu 3 jam. Perjalanan Nabi minal Masjidil Haram, Mekah, Palestina, langsung Mi'raj, ya, Isra vertikal, horizontal, Masjidil Haram ke Palestina, lalu langsung berangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Di Mustawa itulah malaikat tidak ikut. Ya Muhammad, aku absen. Kenapa Jibril? Aku nggak sanggup kalau ke Mustawa. Mustawa itu adalah alam yang tertinggi. Hanya Allah, hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu langsung dengan Allah. Aku nggak ikut. Kenapa? Karena andaikan ada makhluk yang berani ke sana akan hancur tubuhnya. Hanya engkau ya Rasulullah yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Masih tidak yakin dengan Nabi Muhammad. Masih banyak orang yang mencela Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Itu dalam Maulid Tiba. Nabi Muhammad itu manusia ahsanan nas, sebaik-baiknya manusia, khalqan wa khuluqa. Ya. Zahirnya, bentuk tubuhnya, wa khuluqa, dan akhlaknya. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Perjalanan Isra saja sudah subhanallah. Membuat kita ta'ajub. Bangga, hebat Nabi Muhammad. Betul nggak? Perjalanan dari Mekah ke Palestina aja berapa kilometer, Pak? Jauh itu. Itu perjalanan yang dikategorikan horizontal. Ya, sama-sama di bumi. Belum ke langit pertama, dari dunia ke langit pertama itu jauhnya miliaran. Sampai ke depan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai ke Sidratil Muntaha. Tertinggi adalah ke Mustawa. Nggak ada yang sanggup manusia siapapun. Itu yang namanya kecanggihan profesor. Ya, orang-orang yang bisa terbang. Itu masih di bawah langit pertama, Pak. Nggak sampai kepada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu hebatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya Allah menggunakan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Itu menandakan Allah adalah segala-galanya. Innama amruhu idza arada say'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini serem Pak ini ayat. Kalau kita memaknakannya dengan keyakinan kita, begitu dahsyatnya Allah memberangkatkan manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sampai-sampai melebihi derajatnya para malaikat. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu semuanya mengakui kelebihan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Masa kita masih nggak cinta juga? Tapi begitu hebatnya Nabi, dahsyatnya Nabi, dimuliakannya baginda Rasul, dicintainya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih mencintai kita. Alhamdulillah. Bersyukur Pak jadi umatnya baginda Rasul. Maka cintai Nabi dengan sebenar-benarnya cinta kita. Caranya bagaimana mencintai Nabi? Ketemu aja kagak, baca sejarahnya.
Kan ada tuh buku-buku sejarah. Kalau nggak bisa kitab kuningnya, baca buku-bukunya, beli, banyakin. Ajarin sama anak-anak kita. Ini loh Nabi Muhammad. Ini akhlaknya. Ini mukjizatnya. Ini kelebihannya. Ini keutamaannya dibandingkan nabi-nabi lain. Dibandingkan makhluk hidup yang ada di alam dunia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sempurnanya bukan main. Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semua kelebihan-kelebihan itu terjadi di malam hari. Allah suka ketika hambanya sujud takarrub di malam hari. Karena malam hari itu spesial. Bahkan kata Nabi, kalau sudah masuk sepertiga malam diturunkan oleh Allah malaikat. Ya. Yanzulu malakun biiznillah. Diturunkan tuh Pak. Nyari malaikat. Mana wahai orang-orang yang punya hajat. Cepetan. Ini waktunya diijabah semua keinginanmu. Makanya orang-orang alim, orang-orang berilmu, orang-orang soleh. Nggak ada yang malam tidur lelap banget. Nggak ada. Seakan-akan ada yang membangunkan. Selelah apapun dia. Tapi kalau udah urusan bangun malam, itu Allah sudah mengaturnya. Karena Allah cinta kepadanya. Kalau kita masih bisa kesiangan Pak, sholat subuh, betul. Tapi kalau orang-orang pilihan Allah, orang-orang saleh, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang berilmu, itu sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di malam hari bangun. Bangun, karena kamu akan aku berikan yang lebih spesial. Makanya Pak, kalau kita berdoa di malam hari itu lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di malam hari itu adalah waktu yang sangat spesial. Diciptakan dari surga. Sedangkan siang diciptakan dari neraka. Makanya orang kalau siang sibuk Pak. Jarang orang ngaji subuh-subuh, betul nggak? Jarang. Karena ini subuh ini waktu malam menjelang siang. Orang lagi malas-malesnya. Makanya orang yang bisa ngaji subuh adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ngaji misalkan di malam hari, itu satu hal yang sangat lazim. Ya, masuk ba'da isya. Yang disebut malam itu gini Pak, malam itu kalau dalam kategori ulama-ulama ahli tasawuf, masuk malam itu adalah sulusul lail. Itu dari mulai jam 12 malam, itu baru tempatnya orang-orang ibadah. Kalau Bapak sholat habis maghrib, habis isya, itu belum sampai kepada sulusul lail. Ibadah kita masih terganggu Pak. Betul nggak? Masih sifat ria, masih ujub, masih Allah, masih. Tapi cobain malam hari. Sendirian. Siapa yang mau lihat? Bini tidur, anak tidur. Di kamar sendirian kita. Hanya Allah yang melihat kita. Makanya spesialnya sulusul lail itu hilang semua penyakit dalam hati kita. Mau riya, siapa yang mau lihat kita? Betul nggak? Mau takabur, siapa yang lihat kita? Bini kita tidur semuanya. Kita bangun, ngambil air wudhu, kita sholat, ya Allah. Hanya Engkau yang mengetahui hatiku, ya Allah. Pada malam ini ku munajat. Ini. Mulai sulusul lail. Jam 12:30 atau jam 12 bangun, sampai menjelang subuh. Disitulah waktu-waktu yang kita cari. Makanya ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Qadar bukan Naharul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malaikat turunnya pada malam Lailatul Qadar di malam hari. Dari mulai jam 12 sampai menjelang subuh. Enggak ada Lailatul Qadar turun siang hari, enggak ada. Malam hari. Itulah hebatnya malam hari. Maka lebih perbanyaklah bangun di malam hari, dekati Allah, munajat kepada Allah. Jangan tidak dimanfaatkan malam hari hanya untuk tempat ngobrol dan sebagainya. Tapi jangan juga kaku Pak. Pernah ngobrol jangan. Tetap kita ikutin perkembangannya. Ada saatnya kita masuk. Kita munajat kepada Allah. Waktunya kita komunikasi dengan Allah. Waktunya kita komunikasi dengan manusia. Itu kita bedakan. Insya Allah mudah-mudahan semakin kita memahami waktu malam itu adalah waktu yang baik,
maka akan semakin semangat kita untuk mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu. Malam juga tempatnya istirahat orang. Siang lelah, malam istirahat. Di tengah istirahat itu kita bisa menyempatkan diri memunajat kepada Allah. Maka Allah akan mengijabah doa kita. Ingat, sepertiga malam, sulusul lail, sepertiga malam. Itu jatuhnya di antara jam 1 sampai jam setengah 2. Nah, itu waktu yang sangat afdal untuk munajat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu. Manfaatkan waktu itu, Pak. Kita orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, mampu melakukan sholat subuh berjamaah, mampu duduk di majelis ilmu pada pagi hari ini adalah orang-orang spesial. Maka lakukan yang lebih utama apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, bahwa sepertiga malam akan turun malaikat mencari kita yang punya hajat. Jangan sampai kita lalaikan itu. Mohon kepada Allah sebanyak-banyaknya, minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Allah akan memberikan kepada kita. Dan waktu yang spesial adalah di malam hari. Minta kepada Allah di malam hari. Sujud kepada Allah, takarrub kepada Allah, nangis kepada Allah. Jangan nangis sama manusia. Nangis hanya kepada Allah. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, wallahu alam. Demikian talim kita pada pagi hari ini, semoga banyak manfaatnya dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan dalam pengajian-pengajian akan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk diri kita, umumnya untuk keluarga kita, dan lebih umum lagi untuk umat Islam. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dengan wasilah Ummul Quran suratul Fatihah. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk insyaallah tanggal 11 kita maulid di Masjid At-Taqwa malam. Paginya jam 12 maulid di Al-Barokah di sini. Malamnya akan diisi oleh Kiai Haji Zainuddin Ali. Untuk minggu paginya oleh Kiai Haji Ahmad Fulay yang mimpin Yayasan An-Nida Cengkareng, Rawabuaya. Korinya Ustadz Rustam Effendi. Ini mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, dan para donatur ya yang sudah membantu untuk kegiatan maulid, mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, dan bapak-bapak bisa sehat, panjang umur, bisa hadir di dua acara kita yang sangat penting ini, dan nanti ditutup terakhir tanggal 18 Desember di Pondok Pesantren Nurul Jannah. Insyaallah akan hadir guru kita Habibana Al-Habib Hilmi bin Umar Al-Kaf, dan juga tim-tim solawat dan sebagainya. Kita ramaikan bersama-sama dengan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita semua. Dengan memperingati kelahirannya berarti kita menunjukkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisyirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, wa bimu'jizatil Fatihah, wa bisyafaatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yakbir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.